Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Juniarto, mahasiswa Pendidikan Geografi angkatan 2019, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai mata kuliah Geologi Lingkungan, khususnya materi tentang mineral radioaktif. Mudah-mudahan dengan adanya video ini, teman-teman dapat menyimak dan dapat menjadi suatu ilmu yang baru. Kita sama-sama belajar dan mudah-mudahan ada dampak positif ke depannya. Selamat menyaksikan dan semoga enjoy dalam menontonnya. Baik, yang pertama saya akan coba menjelaskan terlebih dahulu ya teman-teman, apa saja yang termasuk mineral radioaktif dan juga apa itu mineral radioaktif terlebih dahulu mungkin ya, seperti apa ya, seperti kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi saya akan coba menjelaskan terlebih dahulu definisi dari mineral radioaktif itu sendiri. Ya, seperti teman-teman tahu kan, mineral radioaktif itu terdiri dari dua kata, yakni kata mineral dan kata radioaktif. Yang mana jika kita gabungkan ya dalam satu kosakata, mineral radioaktif itu merupakan suatu jenis-jenis mineral yang di dalamnya terdapat unsur-unsur radioaktif gitu ya teman-teman. Jadi apa ya? Ketika kita berbicara radioaktif itu sendiri kan pada dasarnya adalah suatu inti yang tidak stabil, yang mana inti itu terus bergerak dan apa ya, untuk menstabilkannya dilakukan peruluhan gitu ya, dilakukan pelepasan energi ataupun ya peruluhan gitu ya, yang mana dari peruluhan tersebut dapat menimbulkan suatu radiasi dan juga energi yang sangat kuat gitu ya. Jika teman-teman mengetahui ya, kalau misalkan kita berbicara sejarah, dulu tuh sempat ada yang namanya bom Hiroshima dan Nagasaki, yang mana itu merupakan salah satu bentuk peruluhan dari atom yang dibelah gitu ya. Jadi yang mana itu bisa menimbulkan suatu destruktif yang besar gitu ya, dampaknya bagi kehidupan di bumi gitu ya. Jadi kita coba ringkas kembali ya. Jadi mineral radioaktif itu sendiri merupakan jenis-jenis mineral yang ada di bumi ya, yang di dalamnya terdapat unsur-unsur radioaktif, yang mana yang tadi dijelaskan ya, radioaktif itu sendiri merupakan suatu unsur yang tidak stabil intinya gitu ya. Jadi intinya tuh terus bergerak dan juga terus berkembang juga gitu ya. Jadi ketika ingin menstabilkannya, inti itu harus melakukan peruluhan, gitu, yang mana peruluhan tersebut dapat memberikan dampak yang sangat besar, yakni adanya pamparan sinar radiasi yang besar dan juga energi yang sangat besar. Nah, setelah tadi kita berbicara tentang pengenalan dasar mengenai mineral radioaktif itu apa, nah sekarang kita coba eh, jelaskan lebih lanjut apa saja yang ada di dalam mineral radioaktif itu sendiri. Tadi sudah disinggung mengenai adanya unsur-unsur ya, unsur-unsur radioaktif yang terdapat di dalam suatu zat mineral gitu ya. Nah, jika teman-teman penasaran gitu ya, apa itu unsur radioaktif? Coba di sini kurang lebihnya saya akan sedikit menjelaskan ya mengenai apa itu unsur radioaktif. Jadi teman-teman secara sederhana, unsur radioaktif itu merupakan unsur yang terdapat di dalam suatu zat mineral. Tidak semua mineral terdapat unsur radioaktif, tapi ada beberapa mineral yang mengandung unsur-unsur tersebut. Mungkin teman-teman tahu ya, kalau misalkan kita berbicara tentang nuklir, nuklir sendiri kan salah satu bahan bakunya ya, bahan baku utamanya adalah uranium. Nah, uranium sendiri mempunyai nomor atom lebih dari 83, yakni kalau misalkan kita melihat unsur kimia di sini uh, untuk uranium itu mempunyai nomor atom yakni 92. Jadi kalau kita simpulkan sedikit ya mengenai apa itu unsur radioaktif, yaitu unsur yang terdapat dalam sisi kimia yang mempunyai nomor-nomor atom lebih dari 83. Nah, untuk pemanfaatannya sendiri mempunyai apa ya, kespesifikan tersendiri gitu ya, berdasarkan kemampuan radiasi yang dapat ditimbulkan dan juga perubahan molekul yang dapat memutus ikatan antar atom sehingga dapat menimbulkan radiasi bebas gitu ya, atau radikal bebas gitu.
Nah, dalam hal pemanfaatan ini tentu eh, zat radioaktif ini sebenarnya sangat bermanfaat ya untuk kehidupan manusia jika digunakan untuk hal-hal yang mungkin positif ya, tidak ada yang bersifat ingin merusak ataupun ingin memusnahkan massal suatu kaum ataupun suatu bangsa. Nah, jadi pada dasarnya sangat dibutuhkan ya unsur-unsur radioaktif ini untuk keperluan medis, untuk keperluan penelitian dan juga untuk keperluan energi yang sangat luas ya. Jika melihat perkembangan tadi ya, seperti singgung mengenai energi nuklir. Nah, nuklir sendiri kan salah satu unsur-unsurnya adalah unsur-unsur radioaktif gitu ya. Nah, di mana mempunyai fungsi yang sangat baik ya untuk pembangkit listrik, untuk apa ya semacam eh, semacam keterbaruan dalam energi gitu ya. Jadi kita tidak terus bergantung dan mengandalkan semacam energi-energi dari fosil gitu ya. Kita dapat berpikiran lebih jauh. Nah, yang salah tuh adalah ketika menggunakan unsur-unsur radioaktif ini untuk keperluan kejahatan perang, untuk pemusnahan massal suatu kaum dan juga sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita tadi membahas mengenai definisi, mengenai apa yang terdapat di dalam unsur radioaktif itu sendiri gitu ya. Sekarang kita akan coba flashback terlebih dahulu ya teman-teman. Kira-kira bagaimana sih sejarahnya gitu ya? Mengapa bisa gitu ya adanya zat radioaktif ini ditemukan dan kira-kira implikasinya untuk saat ini itu apa gitu ya? Nah, teman-teman, jadi untuk zat radioaktif ini sendiri sebenarnya diawali pada dasarnya ya, diawali karena adanya penemuan sinar X ya yang dilakukan oleh Wilhelm Conrad pada tahun 1895. Jadi peneliti ini atau ilmuwan ini ya dapat menemukan adanya sinar X yang masuk ke bumi dan juga ketika dianalisis ternyata unsur ini dapat memancarkan sinar-sinar lain ataupun sinar-sinar tertentu ya yang mana dapat juga dimanfaatkan katanya seperti itu. Nah, kemudian kita mundur sedikit lagi ya pada tahun 1880 yang mana ilmuwan pada saat itu yakni Henry Becquerel yang sebenarnya juga sudah melakukan analisis ya mengenai adanya unsur-unsur tertentu yang bisa saja dimanfaatkan dan juga menjadi suatu keterbaruan dalam penemuan-penemuan pada saat itu gitu ya. Yang mana beliau melakukan analisis terhadap kalium uranium sulfat yang menyatakan bahwa unsur tersebut atau zat tersebut dapat berfosforesensi yang mana hasil eksperimennya menunjukkan bahwa sinar tersebut ataupun sinar yang terdapat pada unsur tersebut bukan merupakan sinar yang berasal dari sinar ultraviolet melainkan dari adanya garam uranium. Nah, seperti yang tadi banyak disinggung ya teman-teman, untuk garam uranium ataupun uranium itu sendiri sebenarnya untuk saat ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku ataupun sumber utama nuklir gitu ya, nuklir di seluruh dunia gitu ya. Yang mana banyak juga tadi disinggung bahwa sebenarnya untuk uranium itu sendiri apa ya, mempunyai dampak yang bagus ya untuk sebagai sumber energi terbaruan gitu ya atau sumber energi terbarukan agar kita tidak selalu bergantung pada energi fosil. Kan tetapi emang dalam hal pelaksananya harus sangat hati-hati karena dengan teknis-teknis tertentu juga mungkin ya kita bisa melihat contoh mungkin ya di Ukraina dulu sempat ada kebocoran nuklir gitu ya, yang mana ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Tapi dalam intinya untuk penggunaan ini sebenarnya sangat berpotensi ya. Penggunaan uranium dalam nuklir terutama mungkin ya, dan nuklir itu sendiri dapat dimanfaatkan menjadi energi-energi lain gitu ya, sangat bermanfaat untuk kehidupan kita di bumi gitu ya. Asalkan kita mampu memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya dan tidak ada hal-hal teknis yang dilanggar seperti itu. Nah, teman-teman, sekarang kita akan memasuki bagian mengenai apa saja dan jenis-jenis apa saja ya pembagian unsur-unsur pada zat radioaktif itu sendiri gitu ya. Jadi teman-teman untuk pembagian unsur radioaktif di sini dapat dibagi atau diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yakni alfa, beta, dan gamma. Nah, untuk alfa sendiri mempunyai apa semacam notasi yang dapat ditulis seperti ini. Nah, untuk beta seperti ini.
Dan untuk gamma seperti ini juga nih. Nah, ketiganya mempunyai semacam rumusan-rumusan tersendiri yang mempunyai ya apa ya perhitungan-perhitungan kimia gitu ya, yang mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Kemudian di sini juga mempunyai daya ionisasi yang cukup berbeda ya antara zat alfa, gamma, dan beta gitu ya. Yakni untuk alfa mempunyai daya ionisasi paling besar dan bergerak ke plat negatif gitu ya. Jadi ketika nanti mendekatkan ke plat gitu ya, suatu plat, nah itu bergeraknya ke arah negatif gitu ya. Sedangkan beta mempunyai daya ionisasi lebih kecil dibandingkan alfa dan bergerak ke plat positif gitu ya. Jadi kayak punya tarikan daya tarik tersendiri gitu ya untuk masing-masingnya. Kemudian gamma tidak mempunyai daya ionisasi sehingga bergerak lurus dan tidak terpengaruhi oleh adanya plat listrik. Gitu. Jadi tidak ada plus, tidak ada minus gitu. Jadi dua-duanya ketiganya mempunyai klasifikasi tersendiri lagi gitu ya di dalam hal semacam zat-zat yang terkandung di dalamnya gitu ya. Dan yang terakhir adalah daya tembus yang mana alfa tidak dapat tidak tembus dan tertahan, sedangkan beta masih bisa menembus. Contohlah ketika kita melakukan praktek untuk sinar alfa sendiri tidak dapat tembus kertas dan dapat tertahan gitu ya. Sedangkan beta masih bisa menembus kertas, kemudian juga gamma masih bisa. Nah, akan tetapi kalau misalkan kita melakukan ujinya dengan plat timbal gitu ya, hanya gamma yang dapat menembusnya. Jadi sinar gamma tuh dapat menembus plat timbal, sedangkan alfa dan beta tidak dapat. Ya. Makanya untuk nuklir itu sendiri mungkin ya kalau tidak salah saya melihat untuk platnya tuh banyaknya menggunakan plat timbal gitu ya, sebagai semacam penahan itu ya, penahannya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan materinya dan pembahasannya. Sekarang kita masuk secara spesifik terkait pemanfaatan unsur-unsur mineral radioaktif ya teman-teman. Seperti yang banyak disinggung sebelumnya juga gitu ya, bahwa ketika berbicara tentang unsur radioaktif ataupun mineral radioaktif, kita berbicara tentang salah satu contohnya adalah zat uranium yang merupakan salah satu zat pendukung energi nuklir gitu ya. Nah, berbicara nuklir di Indonesia, sebenarnya saat ini sudah ada lembaga atau badan yang melakukan penelitian, pengembangan hingga macam-macam lagi ya, kayak semacam sosialisasi juga gitu ya ke masyarakat. Yakni ada badan pengelola ataupun Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN, yang mana merupakan suatu lembaga pemerintah non kementerian yang bergerak di bidang riset, di bidang pengembangan dan juga pemanfaatan energi nuklir gitu ya. Untuk BATN sendiri sudah berdiri sejak tahun 1958 dan juga hingga saat ini masih terbentuk gitu, badan pengelola ataupun Badan Tenaga Nuklir Nasional ini gitu ya. Nah, untuk BATN sendiri sudah banyak ya publikasi, sosialisasi dan juga penelitian yang dilakukan. Salah satunya mungkin sudah meneliti potensi pemanfaatan energi nuklir di Indonesia. Gitu. Nah, untuk BATN sendiri sebenarnya dari tahun 2012 kalau tidak salah sudah terus berupaya ya mensosialisasikan tentang adanya pembangkit listrik tenaga nuklir ya, yang mana dulu sempat diagendakan ataupun diwacanakan akan didirikan di daerah Jepara. Kemudian ketika saya melihat literatur terbaru ya tahun 2019 sih yang dilansir dari bisnis.com, di sana dinyatakan bahwa hingga saat ini masih terus dilakukan penelitian dan kajian mengenai signifikansi adanya PLTN ya, dan juga dampak yang mungkin dirasakan terhadap lingkungan dan juga masyarakat ya. Di sini sudah ada beberapa list tempat ya yang sedang dilakukan kajian. Yang pertama tadi ya sudah disinggung di daerah Jepara, Jawa Tengah, yang mana daerahnya merupakan daerah pesisir utara Jawa. Jadi di sana dirasa katanya karena dekat juga dengan Laut Jawa dan juga tidak terlalu dekat dengan pemukiman. Kemudian juga ada opsi lain yakni di daerah Bangka Belitung, daerah Kalimantan Barat, dan juga
satu lagi di daerah Nusa Tenggara Barat, yang mana dari masing-masingnya berpotensi dikembangkan energi nuklir untuk pembangkit listrik yang mampu menampung jumlah listrik sebesar 1 gigawatt ya, 1 gigawatt, yang mana eh, mempunyai kapasitas yang cukup besar gitu ya dalam mendukung atau mensokong pasokan listrik di Indonesia. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan mengenai unsur-unsur, mengenai apa itu mineral radioaktif, dan juga contoh ataupun penerapan implikasinya baik saat ini maupun pada masa lalu gitu ya dapat bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan ada informasi yang kurang pas ataupun informasi yang belum tepat. Mudah-mudahan dapat dikoreksi dan juga dapat menjadi pembelajaran tersendiri bagi saya pribadi. Itu saja yang saya dapat sampaikan dan saya dapat rangkum. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Kesalahan datang dari saya pribadi dan kelebihan serta kekuatan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.